Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen dan guru penguji, perkenalkanlah nama saya adalah peserta mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2021. Nama Agus Priyono, nomor peserta PPG 2015 01 88 9619, NIM PPG X 902 102 013. Nama lengkap Agus Priyono, jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Kemudian saya dari prodi atau program studi Teknik Mesin, asal perguruan tinggi Universitas 11 Maret. Nomor pendaftaran, nomor daftar ujian 2021 107946. Berikut ini bukti formulir pendaftaran yang sudah saya lakukan. Oke anak-anak, pagi ini kita berjumpa kembali di kelas tatap maya secara daring. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, Pak. Alhamdulillah, baik. Ya, alhamdulillah baik. Ya, semoga semua dalam kondisi sehat walafiat, baik, sehingga tetap bisa beraktivitas baik dalam pembelajaran maupun nanti setelah pembelajaran mungkin punya aktivitas yang lain di rumah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, untuk menambah keberkahan ilmu yang akan kita pelajari, alangkah baiknya kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bapak harap Mas Dion dapat memimpin untuk berdoa. Silakan. Semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Mas Dion. Ya, minggu lalu Bapak sudah jelaskan apa pelajaran kita. Coba tadi ada yang tanya pelajaran kita apa? Apa pelajaran kita hari ini? Kita mapelnya itu adalah teknik pengelasan GMAW ya, GMAW. Nanti kalian hari ini kita akan belajar mengenai KD pertama, yaitu menerapkan teknik pengelasan plat dengan plat pada sambungan sudut posisi bawah tangan dengan las gas metal atau micmac, gitu ya. Pelan-pelan kita belajar sehingga dapat apa itu yang dimaksud dengan micmac, gitu ya. Baik, Pak. Oke, Bapak akan share dulu link untuk absen kalian pada pagi hari ini. Ya, itu sudah Bapak share linknya. Coba dicoba dulu absennya, bisa nggak? Ya, ini ada Ahmad Alfian, Muhammad Rizky, Muhammad Dafa, Rifki Aditya, Ahmad Andi Albadani, Andrifan, Yusran. Jadi kalau kita bicara pengelasan, maka kalian sudah paham lah ya. Banyak orang yang memang lagi menggeluti bidang itu. Nah, itu Bapak sudah share di grup link untuk Jamboardnya. Coba dibuka. Nah, ini sudah muncul di layar kalian. Sudah, Pak. Oke. Akan muncul di sini di papan. Nah, ini menurutmu nih, menurut kalian nih. Jadi pendapatnya masing-masing. Coba kalian tulis dulu apa itu pengelasan menurut kalian. Nah, kalau kalian sudah tekan pensil tadi, kan muncul menu di bawahnya HP kan? Nah, enggak ketemu sticky note-nya, tekan yang tanda tambah plus, tanda plus itu ada sticky note, insert sticky note. Nah, tinggal ngetik di situ. Oh ya Pak, ada Pak. Sudah ada Pak, sudah ada Pak. Ya.
Alpian, pengelasan adalah menyatukan dua buah plat menggunakan aliran listrik. Oke. Menurut Alpian. Ini datanya masuk loh nak ya. Yang kalian tulis ini masuk dan menjadi penilaian Bapak ya. Oke, sudah. Kalau sudah bisa menggunakan, nanti kita akan menggunakan lagi ini untuk kedepannya ya, untuk kedepannya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi kita ya. Nanti kalian dengan pembelajaran ini kalian diharapkan bisa menerapkan teknik pengelasan plat dengan plat pada sambungan sudut posisi bawah tangan dengan las gas metal atomik dan mak ya, sesuai prosedur. Kemudian melalui diskusi kalian dapat menjelaskan teknik pengelasan plat dengan plat pada sambungan sudut posisi bawah tangan dengan las gas metal atomik dan mak sesuai prosedur ya. Itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi kita belajarnya pengelasan dan mak, kompetensi kalian nanti ya, yang udah Bapak bacakan tadi. Ini tujuan pembelajarannya ya kan, melalui penjelasan peserta didik dapat menerapkan teknik pengelasan plat dengan plat pada sambungan sudut posisi bawah tangan dengan las gas metal atomik dan mak sesuai prosedur ya. Ini setelah berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan teknik pengelasan plat dengan plat pada sambungan sudut posisi bawah tangan dengan las gas metal dan mak sesuai prosedur. Yang 3 dan 4 itu tidak diterangin karena itu menyangkut keterampilan. Kita ke bengkel gitu ya, keterampilan itu ke bengkel. Kapan? Ya nanti diatur waktunya sesuai dengan prokes yang ada gitu ya. Makanya tidak Bapak terangkan tulisannya yang untuk tujuan 3 dan 4. Materi kita yaitu pertama K3, kemudian prinsip dan peralatan GMAW, menyiapkan bahan las sesuai gambar, pengaturan dan setting peralatan las GMAW, dan gas pelindung dan elektroda las GMAW. Semoga bisa tercapai semua, kalaupun tidak nanti ya disambung lagi. Kesehatan dan keselamatan kerja, K3 di tempat kerja ya. Itu merupakan hal yang penting. Apa itu keselamatan kerja? Coba Ferdi dibacakan. Kesehatan dan keselamatan kerja, K3 tempat kerja. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan orang, mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungan, serta cara melakukan pekerjaan. Ya, jadi keselamatan kerja itu keselamatan yang berkaitan dengan orang, mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya ya. Jadi bukan hanya selamat orangnya saja, tetapi selamat semuanya, termasuk selamat peralatannya harus selamat ya. Ini sudah pernah Bapak sampaikan di kelas 10 dulu, ya kan? Nah, jadi itu yang harus dipegang kunci utamanya. Dalam pengelasan itu harus diperhatikan. Keselamatan kerja bertujuan untuk 1. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional ya. Menjamin keselamatan setiap orang yang ada di tempat kerja. Menjamin keselamatan kerja setiap apa yang ada di tempat kerja, menggunakan dan memelihara sumber produksi secara aman dan efisien. Jadi nanti kalau kalian bekerja, dimanapun kalian bekerja, setidaknya K3-nya itu harus diperhatikan. Kalau misalnya kalian nanti PKL gitu ya, dimanapun kalian PKL, entah itu di bengkel-bengkel ataupun di perusahaan yang besar, K3 menjadi yang utama. Kalau ternyata perusahaannya belum memperhatikan K3, kalian setidaknya yang harus konsen terhadap K3 kalian sendiri ya. Kalau ternyata perusahaannya tidak begitu konsen, ya kalian yang harus konsen terhadap K3, terhadap diri kalian sendiri. Ya, prinsip dan peralatan kerja las GMAW. Apa itu GMAW? Coba si Dion Baca Pak.
Ya, Gas metal arc welding atau dalam kurung GMAW merupakan proses las busur yang digunakan untuk menyambungkan material logam melalui proses pemanasan logam sampai titik lelehnya dengan menggunakan busur listrik. ya. GMAW itu adalah kependekan atau singkatan dari gas metal arc welding. Dia juga GMAW juga merupakan las listrik, gitu ya, merupakan las listrik sama dengan SMAW. Cuma nanti bedanya elektrodanya berbeda, gas atau pelindungnya berbeda. Ini tergantung jenis pengelasannya. GMAW dikenal juga dengan istilah LASMIG, metal inert gas, dan LASMAG, metal aktif gas. Nah, itu tugas kalian. Apakah perbedaan dari LASMIG dan LASMAG? Nanti dicari, ya, sebagai tugas kalian. Sudah tahu ya bentuknya las GMAW itu ya? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Udah ya. Ciri-cirinya apa ciri-cirinya? Apa ciri-cirinya? Coba Rodanya menggunakan kawat. si Febrianto. Ciri-cirinya apa Le kalau las GMAW secara fisik? Kamu bisa mengatakan ini gas GMAW, ini SMAW. Febrianto hadir Mas Ian? Hadir, Pak. Hadir, oke siap. Febrianto secara fisik bisa melihat, oh ini GMAW, ini SMAW gitu. Bisa? Bisa belum nak? Belum, Pak. Belum, oke. Oh gitu siapkan enak toh. Kalau dia malah susah nanti. Ahmad Albian, tahu sudah? Halo. Terdapat tabung gas, Pak. Ya, Rifki Aditya. Ahmad Albian ada di kelas? Keluar dia itu, Pak. Oh, HP-nya ditaruh aja. Makanya kemarin dimatikan itu. Tadi apa? Mas Rifki tadi apa? Kalau GMAW tadi apa, Nak? Rifki. Oke, Pak. Ya, tadi apa tadi jawabnya? Terdapat tabung gas. Ya, secara fisik kalau ditaruh itu terdapat tabung gas, ya, sebagai gas pelindungnya. Itu GMAW. Kalau SMAW kan pasti nggak ada sudah, ya. Itu kalau secara fisik dulu. Nanti kalau dibuka lagi, dilihat lebih dekat, maka sudah berbeda elektrodanya, ya. Ya. Ya, Pak. Kalau GMAW itu memakai gulungan Kawat kawat. Kalau SMAW berupa elektroda stick, elektroda ya, Ya. hanya berupa stick. Oke, itu secara fisik, ya. Jadi kalian sudah tahu. Seperti itulah perbedaan SMAW dan GMAW. Oh, ternyata masih ada yang mainan ini ya. Belum selesai mainan papan tulis. Nanti ada lagi nak mainan papan tulisnya, tenang aja. Ternyata asik juga ya kalau main papan tulis ya. Ya, sebentar kita mainan papan tulis lebih lanjut ya. Ini Pak share screen lagi. Kira-kira menurut kalian apa sih kelebihan dan kekurangan dari las SMAW? Coba siapa yang bisa raise hand, angkat tangan. Ini mulai tadi Perdi dan Ricky Kurniawan itu raise hand itu di layarnya itu, di HP-nya itu. Mulai tadi Kesengaja Perdi dan tadi, Ricky Pak, Kurniawan tapi cepat. raise hand dari situ.
Game Masih, AW nggak Pak. menghasilkan terak, Pak. Nah, Game AW nggak menghasilkan terak. ya Benyamin, good answer. Game AW tidak menghasilkan Benyamin. terak. Itu keuntungan atau kekurangan? Keuntungan, Pak. Keuntungan. Keuntungan. Oke, apalagi kira-kira keuntungannya? Atau mungkin ada yang kekurangannya? Silakan. Kekurangannya tidak bisa dibawa kemana-mana, Pak, karena berat. Terus apalagi itu kekurangannya ya? Menggunakan kawat jadi tinggal dipencet aja. Kalau SMAW harus ganti elektroda lagi. Ganti elektroda. Ya, itu keuntungan atau kelebihan? Keuntungannya game AW, Pak. Pada kesempatan ini, video yang kita akan tayangkan membahas tentang mengelas dengan plat posisi 1F dan 1G dengan mesin GMAW. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali dengan semangat, akhiri dengan selamat. Kalau anu aja, kenapa lihat dia itu, memang dia bisa ngelakuin nggak? Akan.
Kalau alat ketiganya sama, nak. Alat ketiganya itu nggak ada masalah ya, sama saja. Ini yang jenis-jenis sinar yang terjadi gitu ya, efek sinar, cahaya yang dapat dilihat atau sinar tampak itu menyebabkan apa? Mata perih Pak kalau malam. Menyebabkan mata cepat lelah, dan apabila terlalu lama mata akan Rasa sakit meskipun hanya bersifat sementara. oke ya kan? Sudah pernah buka itu mesin las yang baru? Sudah Pak. Sudah. Malam. Pada saat dibuka itu ada lagi kekurangannya. Apa kekurangannya? Ada kawatnya, Pak. Betul sekali. Kawatnya Pak, belum kawatnya. Betul sekali. Berarti kalian memperhatikan pada saat di bengkel melihat mesin lasnya yang baru, walaupun kalian belum praktek ya kan? Jadi mesin las datang baru, betul. Bantuan. Tidak ada tabungnya, iya. Kawat lasnya belum ada. Ada. Nah, kalau melihat gambar ini, jika dibandingkan dengan peralatan yang ada di sekolah yang kata kalian tadi banyak itu, di mana letak perbedaannya?
Pengatur ampernya Pak. Pengatur ampere berbeda, ya oke lah. Karena beda mesin, beda pengatur ampere. Ada lagi yang lebih prinsip, yang sangat berbeda sekali. Ayo, siapa yang bisa menganalisa kemarin waktu pas kalian main-main ke bengkel? Mesin yang ada di layar kalian ini, yang gambar yang tampil di layar kalian itu, posisi kawatnya di mana? Posisi wire-nya ada di mana? Di luar. Belakang. Di luar ini, yang di atas sendiri itu, yang ada gambar bundar, ada tulisannya wire spool, ya, gulungan kawat. Ada di luar. Sementara yang kita diberi bantuan itu posisi wire-nya ada di mana? Di dalam. Di dalam. Ya, jadi sama-sama GMAW. Nanti kalau ketemu di lapangan jangan bingung, ya. Ini kawat luar, ada yang kawat di dalam, gitu ya. Tapi kalau sudah pakai kawat CO2 bisa dipastikan tuh nanti GMAW, ya. Nah, ini di sini ada yang namanya peralatan utama. Apa itu alat utama? Apa alat utama, Nak? Mesin. Hah? Alat utama adalah alat yang harus ada, ya, yang harus ada dalam proses. Jika salah satu alat tidak ada, maka proses tidak dapat Jalan berjalan. jalan dengan lancar. Ya, jadi alat utama itu adalah alat yang harus ada dalam suatu proses. Jika tidak ada, maka proses tidak dapat berjalan. Jalan. Berarti kalau dari gambar ini, apa yang termasuk alat utama? Apa? Mesinnya. Mesin, betul, alat utama. Terus apa lagi? Apa lagi? Tabung. Kalau ngelasnya tadi yang Bapak bilang, kalau ngelasnya tidak panjang, kita kadang tidak pakai gas masih boleh, ya kan? Ya. Tapi kita anggap utama boleh lah. Ini kita anggap kita ngelas yang ideal, yang ngelas yang panjang ya. Tabung, Pak. oke. Apa lagi? Wire, Wire. oke. Terus, wire itu maksudnya consumable wire. Oke, terus? Kawat las. Ya wire-nya kawat las. Nah, itu Oh, iya kan? Stang Loh. Apa tadi? stang las. Stang las, tapi kita di sini tidak pakai stang las ya. nice. Kita pakainya apa itu? Apa tuh tulisannya? Welding, Fire. welding, gun. Itu ada kan Welding gun. sumbernya kan? Jadi stang las itu di SMAW, oke? Kalau di GMAW jadi namanya welding gun, tembakan las gitulah ceritanya ya. Welding gun, gun. Ya, welding gun, nah, ya kan? Sama terus apa lagi? Welding kabel, terus kabel massa, ya? Ya, Pak. Kemudian sumber arus itu termasuk yang utama. Coba saja ada mesin las tapi nggak ada welding gunnya, kira-kira bisa nyala atau tidak? Ya bisa, Pak. Tidak bisa. Ada welding gunnya, tidak ada kabel massanya, bisa nyala atau tidak? Bisa, Pak. Tidak bisa. Oke, jadi dapat diambil kesimpulan alat utama adalah apa tadi? Welding. Halo. Gun. Alat utama adalah halo. Gun. Welding Welding gun. gun. Welding gun kan tuh itu bagian-bagiannya. Definisi alat utama tadi apa? Ada yang harus ada. Gas. Pada suatu proses. Peralatan yang harus ada pada suatu proses, oke ya? Oke. Ini yang bagusnya, ini yang bentuk bagusnya. Kalau lihat ini di mana posisi kawatnya? Di dalam, oke. Ya. Nah ini nanti dipelajari lagi, lanjut lagi. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Alhamdulillah tidak, Pak. Tidak ya? Kalau tidak, kita lanjutkan tugas kalian. Yang belum absen, silakan absen nak ya. Yang belum absen tadi, yang mungkin maksudnya terlambat-terlambat, silakan absen dulu ya, sambil absen ya. Ya, Pak. Karena ini jadi bukti otentik kalian hadir dan tidak hadir. Ini ada 21, 22 potong berapa nih?
Ada 23 dipotong 2, 21. Ya, ada 21 siswa. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kalian isi, kita bermain-main lagi di papan tulis ya. Boleh, Pak. Kan senang kalau bermain-main di situ kan. Yang ini nggak usah lama-lama ya. Nggak usah lama-lama, nanti kita masih ada lagi sesi diskusi buat kalian. Ya, kalau harus sabar menanti link kalau belajar online. Oh, kenapa dia tidak mau terbuka WA-nya? Karena itu makanya WA-nya nggak terbuka nih di laptop Bapak ini. Kita nggak bisa share linknya. Kalau saya share lewat chat itu kalian bisa buka kah? Bisa buka nggak itu, Nak? Bisa, Pak. Ya, kalau bisa buka. Bisa, Pak. Nah, itu dikerjakan coba. Bisa dikerjakan seperti tadi. Pakai yang sticky note itu, Kak, Pak. Yes, good. Oke. Sekarang ini lembar kerja kalian. Ya. Karena kalian ini sedang tidak bersama dan untuk berdiskusi susah, maka ini dikerjakan saja di lembar kerja kalian, kemudian di foto dan dikumpulkan. Oh, enggak, Pak. Ditulis itu soalnya itu. Dua soal Soalnya ini, tulis ada 4, nanti dikerjakan di foto. Kerjakan foto, kirim ke WA ya. Ya. Udah, Pak. Nomor 4. Oke, nomor 4. Nah, karena itu habis, kita sekarang lanjut dengan latihan soal. Latihan soalnya nggak susah. Oke. Mungkin waktunya sudah cukup. Yang masih kurang sedikit tinggal kalian selesaikan. Tolong kameranya dihidupin kembali. Kita mau mengakhiri pembelajaran hari ini. Tolong buat semuanya kameranya diaktifkan kembali. Oke, Bapak mengingatkan kembali yang tugas lembar kerja tadi, yang lembar kerja siswa, ya, itu dikerjakan, kemudian difoto dalam bentuk PDF, dikirim ke grup, ya, diberi nama. Terus yang ulangan ini yang masih proses segera diselesaikan, kemudian diakhiri ulangannya, sehingga kita bisa mengakhiri pembelajaran hari ini. Dari awal dan sampai di akhir pembelajaran, sampai dengan tes, kalian sudah mempelajari mengenai pengelasan game AW, yaitu posisi bawah tangan, yang dimulai dari dasar, mulai K3, kemudian menyaksikan video yang di sana sudah dijelaskan berbagai macam peralatan. Maka Bapak dapat menyimpulkan bahwa setiap pekerjaan, terutama untuk di bengkel, itu K3 pengelasan harus tetap diperhatikan, ya, jangan teledor dengan K3. Kemudian posisi pengelasan bawah tangan itu sudah jelas, yaitu posisi 1 F dan 1 B, ya, yang bawah tangan, ya. Jadi itu posisi untuk bawah tangan. Kemiringan atau posisi benda 1F tadi sudah Bapak jelaskan. Posisinya miring atau lurus? Miring. 45 ya. Kalau yang posisi lurus tadi posisi 2F, ya. Semoga nanti kita bisa menjadwalkan kembali untuk dapat tatap muka atau praktek di bengkel. Jika memang mendapatkan izin, baik itu dari
sekolah maupun dari Satgas ya. Semoga setelah ini PPKM-nya tidak diperpanjang sehingga kita bisa tatap muka di sekolah walaupun dengan protokol kesehatan yang lebih ketat gitu ya. Ya, Pak. Ya. Bapak kembali mengingatkan yang punya hutang tugas tadi lembar kerja belum dikirim tetap dikirim. Kemudian ini yang belum menyelesaikan ulangannya tetap diselesaikan. Ini sudah masuk sekitar 11, sementara masuk 11 siswa yang sudah masuk. Sudah masuk 15 siswa, berarti tinggal kurang 7 siswa yang mungkin masih mengerjakan. Nanti tetap dikirim, hasilnya diselesaikan ya. Yang nilainya nanti tidak baik, nanti melakukan perbaikan untuk memperbaiki nilainya ya. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini? Silakan. Udah Pak, sudah jelas. Ya, kalau memang sudah cukup jelas, Bapak sedikit lagi berpesan, kalau kita pembelajaran sinkronus seperti ini, tolong kamera yang dihidupkan jadi nampak mana yang ganteng, mana yang kurang ganteng, mana yang rambutnya panjang dan mana yang rambutnya masih pelajar lah ya. Alhamdulillah. Ya nanti walaupun kalian di rumah yang cukup lama, kalau bisa rambutnya tetap dirapikan sehingga nanti misalnya sesekali kita dapat izin untuk luring atau praktek ke sekolah, memang layak untuk disebut sebagai pelajar atau siswa gitu ya. Nanti kita luring ke sekolah sesekali dapat izin, kalian rambutnya panjang, Bapak yang kurang berkenan melihatnya ya. Iya Pak. Jadi walaupun di rumah tetap dijaga identitasnya sebagai seorang pelajar gitu ya. Ya Pak. Ya. Ya Pak. Mungkin itu anak-anak yang dapat Bapak berikan hari ini. Semoga hari ini pembelajarannya bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mungkin ini Dian kemana Dian ini? Alfian bisa pimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan Alfian. Bisa Pak. Kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri semua pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih atas kehadiran kalian di kelas ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam.